akan menjelaskan tentang hoax. Hoax itu adalah berita palsu yang disebarkan dengan tujuan tertentu seperti bikin orang bingung, panik, atau hanya cuma mencari perhatian saja. Biasanya, hoax itu menyangkut isu-isu sensitif seperti politik, bencana, kesehatan. Itu biasanya disebarkan melalui media sosial agar penyebarannya itu meluas dan cepat. Di Indonesia, menyebarkan hoax itu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutamanya dalam pasal 28. Pasal ini melarang penyebaran informasi yang bisa menyesatkan dan merugikan orang ataupun sekelompoknya. Jika melanggar aturan ini, maka bisa dikenakan hukuman penjara dan denda. Adapun contoh kasus berita hoax yang sampai ke hukum, yaitu kasus Gus Nur yang divonis 6 tahun penjara karena berita bohong. Gus Nur itu seorang pendakwah ataupun influencer yang dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena ia menyebarkan berita palsu tentang ijazah Presiden Joko Widodo dalam videonya tersebut. Gus Nur mengklaim bahwa Jokowi tidak punya ijazah yang sah. Sekarang beliau dijerat UU ITE karena menyebarkan informasi yang menyesatkan, bikin orang resah dan merugikan reputasi presiden tersebut. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang dampak daripada hoax. Dampak daripada hoax itu terdapat 5 dampak secara garis besar. Yang pertama itu yaitu hoax dapat merugikan masyarakat. Kenapa hoax dapat merugikan masyarakat? Karena hoax itu dapat memberikan berita-berita yang tidak pasti, tidak valid kepada masyarakat, sehingga masyarakat tertipu akan berita-berita tersebut. Teralihkannya masyarakat dengan berita-berita yang tidak benar membuat masyarakat itu tersesat atau tidak mengetahui mana kebenaran dan mana yang salah. Kemudian dampak yang kedua itu terdapat memecah belah publik. Kenapa berita hoax itu bisa menjadi pemecah belah? Karena biasanya di dalam kontestasi politik sering terjadi yang namanya berita-berita hoax. Terjadinya berita-berita hoax itu dapat mempengaruhi struktural masyarakat yang terpecah belah, mulai dari isu-isu agama, suku, adat, istiadat. Itu dapat memecah belah masyarakat, apalagi Indonesia yang dominan memiliki banyak suku, banyak agama di sini. Kemudian dampak yang ketiga itu dapat mempengaruhi opini publik. Jadi kenapa hoax itu dapat mempengaruhi opini publik? Karena dalam skala besar, hoax ini dapat menciptakan sebuah pemikiran baru atau sebuah berita baru yang menyebabkan hal kebenaran akan tertutup dengan kesalahan. Hal yang salah akan dianggap suatu kebenaran. Kemudian yang keempat adalah berita-berita hoax sengaja dibuat untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang dititipkan oleh segelintir orang untuk mensukseskan berjalannya kepentingan tersebut, sehingga masyarakat tertipu akan hal sesuatu yang lebih besar daripada berita hoax tersebut. Kemudian yang kelima, sengaja ditunjuk untuk menghebohkan masyarakat. Nah, terjadi apabila berita hoax itu muncul, maka tujuan utamanya itu biasanya untuk menghebohkan masyarakat, yang mana terdapat masalah besar atau kasus-kasus besar yang dialihkan dengan cara berita-berita hoax yang berseliweran di media-media sosial. Karena berita hoax ini menjadi bahaya, ancaman juga kepada kita masyarakat Indonesia khususnya. Kenapa menjadi ancaman? Karena dalam skup yang besar, dalam jumlah warga negara yang besar, cukup membuat kita sebagai masyarakat yang memiliki banyak kepulauan itu terpecah belah, sehingga itu yang menyebabkan hoax itu berbahaya. Itulah dampak-dampak hoax yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Platform media sosial memiliki peran penting dalam menangani hoaks karena mereka menjadi tempat utama penyebaran informasi. Untuk menangani hoaks, berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram melakukan langkah-langkah seperti yang pertama, mengecek faktanya informasi, yang dimana media sosial ini bermitra dengan pihak ketiga yang memiliki tim pemeriksa fakta untuk memverifikasi kebenaran konten. Jika suatu konten dinilai tidak benar, maka informasi tersebut akan diberi label
atau diberi peringatan sehingga pengguna mengetahui status kebenaran informasi tersebut. Yang kedua yaitu pengurangan penyebaran, yang artinya algoritma secara otomatis membatasi jangkauan konten yang dianggap menyesatkan atau hoaks, sehingga lebih sedikit pengguna yang melihatnya. Ini mencegah penyebaran luas informasi palsu. Yang ketiga, penghapusan konten dan sanksi akun. Nah, jika informasi yang dibagikan dianggap berbahaya atau menyesatkan, seperti terkait kesehatan atau politik, maka konten tersebut dapat dihapus. Akun yang berulang kali menyebarkan hoaks atau informasi palsu juga bisa mendapatkan sanksi berupa penangguhan sementara atau penghapusan permanen. Nah, keterkaitan dengan hukum cyber, tindakan platform media sosial ini tuh berkaitan erat dengan hukum cyber, terutama Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE di Indonesia. Undang-Undang ITE mengatur larangan penyebaran berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Jika platform tidak aktif mencegah hoaks, mereka bisa terlibat dalam kasus hukum. Hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif hoaks dan memastikan bahwa media sosial tidak menjadi alat penyebaran informasi palsu yang merugikan. Nah, dalam contoh kasus hoaks yang kami angkat adalah mengenai Gus Nur yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan opini pribadinya yang tidak benar. Dan hal ini itu menjadi sorotan karena menyebabkan kegaduhan publik serta merusak reputasi pihak yang menjadi sasaran. Dalam kasus Gus Nur juga, jika media sosial berfungsi optimal, unggahan atau pernyataan seperti ini bisa saja dibatasi atau dihapus untuk mencegah penyebaran yang lebih lanjut. Nah, menurut Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan, termasuk hoaks yang dapat meresahkan masyarakat. Nah, putusan 6 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Gus Nur ini menegaskan bahwa penyebaran hoaks adalah pelanggaran serius menurut hukum cyber Indonesia. Ini berfungsi sebagai peringatan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaitan antara hoaks dengan pengaturan hukum cyber di Indonesia, khususnya yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang ITE terkait hoaks itu meliputi pasal 28 ayat 1, melarang penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan yang menyebabkan kerugian kepada konsumen di media elektronik. Kemudian di pasal 28 ayat 2, melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sanksi hukumnya. Pelanggar pasal-pasal tersebut dapat dihukum penjara sampai dengan 6 tahun lamanya. Pelanggar pasal 28 ayat 1 dapat juga dikenakan denda sampai dengan maksimal 1 miliar rupiah. Pengaturan ini bertujuan untuk mengurangi masyarakat termakan hoaks. Pemerintah sampai saat ini sudah melakukan platform atau sebuah aduan tentang berita-berita hoaks tersebut untuk segera diatasin oleh pemerintah itu sendiri, termasuk edukasi dan peningkatan ilustrasi digital agar masyarakat lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jadi saran dari saya, sebelum menerima informasi agar diperhatikan dulu beritanya dari mana. Terima kasih.